Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah, bahasan kita sampai kali ini sudah sampai di pasal 2 ayat 4. Ya, mudah-mudahan kita bisa menerima materi-materi yang pernah kita sampaikan. Dan kali ini kita akan coba membahas sebuah kasus. Ini sebuah kasus real, ya, yang sangat penting, ya, harus kita pahami. Karena di lapangan masih banyak kesalahan yang timbul dari penafsiran sebuah subjek pajak ini, ya. Nah, ini ceritanya begini, ya. Ini adalah batas, ya. Ini ada Malaysia. Ini kisah nyata, ya. Malaysia, ini Indonesia. Nah, ada warga Indonesia di sini. Ya, warga Indonesia, dia WNI nih, katakan KTP-nya Jogja, KTP-nya Yogyakarta. Kemudian si WNI ini kemudian bekerja di Malaysia, dia bekerja di Petronas, ya, misalnya, ya, dia bekerja di Petronas nih sejak tahun 2009 sampai hari ini, ya, 2020. Kerja di Petronas sudah berapa tahun ini? 11 tahun. Tapi dia KTP-nya Yogyakarta, Indonesia, ya. Maka dengan kondisi ini, maka si WNI ini pertanyaannya adalah dia subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri kah? Gitu. Nah, ini pertanyaannya, ya. Nah, pasti kita bisa menjawab nih dari pemahaman yang sudah kita sampaikan, penafsiran yang kita sampaikan di video-video sebelumnya. Maka kita pastikan bahwa WNI ini adalah subjek pajak luar negeri. Karena keberadaannya di Indonesia tidak pernah melebihi 183 hari. Karena full kerjanya di sana. Pulang hanya paling setahun 2 kali liburan. Tidak pernah sampai 30 hari pulangnya. Maka 11 bulan itu di sana, ya. Pasti dia merupakan kategori subjek pajak luar negeri. Oke, kemudian, ya. Nah, ceritanya adalah di suatu tahun 2016 di WNI ini kemudian membeli apartemen. Oke. Berapa harganya? 2 miliar. Di Jakarta, ya, di Jakarta. Beli apartemen beliau. Nah, karena membeli apartemen ini, kemudian nama beliau tercantum. Dan kebetulan beliau masih ada NPWP ini. Masih ada NPWP di Indonesia. Ya. Dan ketika beliau keluar negeri, ini beliau tidak mendaftarkan sebagai NPWP non efektif, ya, sehingga kantor pajak itu menganggap beliau masih aktif di Indonesia karena nggak ngerti beliau itu ke Malaysia atau kemana, nggak ngerti karena nggak pernah melaporkan. Ya, seharusnya begitu dia mau keluar negeri untuk jangka waktu yang lama, NPWP-nya dititipkan ke kantor pajak nih, ya, atau dinonefektifkan, sehingga kewajiban pajak di Indonesia dia tidak ada kewajiban formalnya. Nah, kembali ke cerita ini. Beli apartemen 2 miliar. Ya. Maka dibuatkan faktur pajak nih. Atas nama, katakan misalnya namanya Pak Ali di sini, ya. Atas nama Pak Ali nih. Ada NPWP-nya, ada alamatnya. Maka dari kantor pajak langsung sangat mudah mendapatkan data ini. Ya kan? Nah, akhirnya disuratilah sama kantor pajaknya, sama AR-nya. Jadi AR kemudian memberikan surat nih. Surat, ya. Ya, SP2DK, ya. Surat permintaan penjelasan data dan keterangan. Loh Pak Ali, Anda beli apartemen 2 miliar. Anda nggak pernah laporan SPT. Ini kepada si Ali nih. Nah, dalam surat ini ada data, ya, 2 miliar.
Nah, si Ali ini karena ada di Malaysia, ya tidak pernah merespon surat-surat ini. Nggak pernah merespon surat ini. Ya. Karena nggak nyambung. Ya. Sampai di alamat orang tuanya yang sudah sangat tua. Dan orang tuanya pun ya mengabaikan saja surat-surat yang seperti ini. Karena untuk si Ali. Ya. Nah, sekitar 6 bulan kemudian Ali pas liburan dapat surat itu. Nah, tapi kondisinya adalah si Ali ini karena nggak pernah dapat respon, maka keluarlah nih SKP. SKP kurang bayar. Sudah dihitung sama AR-nya, karena nggak pernah datang nih. Ya. Maka muncullah nih pokok pajak. Misalnya 600 juta misalnya. Ya, pokok pajaknya. Muncullah sanksinya misalnya 200 juta, maka totalnya adalah tagihannya 800 juta. Si Ali pulang-pulang kaget dapat surat tagihan 800 juta. Ya. Nah, dia pun nggak ngerti ini sebaiknya bagaimana, harusnya bagaimana, posisinya bagaimana. Saya ini harus bayar pajak di Indonesia atau di Malaysia? Apakah negara punya hak untuk menekan pajak pada saya? Nah, ini kasus yang nyata. Nah, kita akan kupas di sini ya. Ya, AR tidak salah karena dia nggak punya informasi. Ya, dia kirim SP2DK tidak salah. Dia kemudian verifikasi atau dia periksa SKPKB juga nggak salah. Ya, karena nggak pernah ada komunikasi atau balasan dari Pak Ali dan keluarganya. Nah, maka SKPKB ini kemudian diajukanlah proses keberatan. Nah, dalam proses keberatan ini harus ada dalil yang disampaikan. Maka Pak Ali kemudian kita sarankan, Pak Ali, Anda harus punya dalil nih. Dalil ini pun nanti harus dikuatkan dengan bukti-bukti. Ya. Jadi ini perkara sangat mudah sebetulnya. Ya. Nah, ini perkara yang bisa kita selesaikan dari pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang PPH. Kita lihat pasal 1. Apa bunyi pasal 1? Pajak penghasilan itu hanya bisa dikenakan kalau ada subjeknya, kalau ada objeknya. Ya, kalau ada subjeknya, kalau ada objeknya. Nah, pertanyaannya ada subjeknya nih. Ada Pak Ali subjeknya. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah Pak Ali ini subjek pajak dalam negeri atau luar negeri? Ya. Nah, ternyata Pak Ali status pajaknya apa? Dia statusnya SPLN. Maka berikan dong buktinya Pak Ali. Apa buktinya? Anda SPLN. Oh, Pak Ali bisa menunjukkan bukti. Misalnya kalau di luar negeri itu ada ya bukti dia itu bekerja di sana. Ya. Punya identitas. Ya. Di Malaysia dia dapat bukti dari kedutaan besar, dia ada nih. Kedutaan besar ya Indonesia di sana ada, RI yang ada di Malaysia. Kemudian dia identitas pekerja di Malaysia itu juga ada. Ya. Kemudian dari paspornya juga bisa kelihatan di situ. Berapa lama dia ada di Indonesia, berapa lama dia ada di Malaysia. Nah, semua bukti ini kemudian disampaikan waktu keberatan. Ya, di samping dalil bahwa dia bukan subjek pajak dalam negeri, sehingga dia nggak wajib NPWP, ya. Kemudian dilampiri dengan bukti-bukti bahwa dia faktanya, substansinya memang keberadaannya ada di Malaysia. Lebih dari 183 hari sudah meninggalkan Indonesia, ya. Nah, yang kedua, syarat pengenaan pajak yang kedua adalah harus ada objek pajaknya. Ada nggak objek pajak yang diterima di Indonesia? Tidak ada. Objeknya dicangkulnya di Malaysia. Dia bukan nyangkul di Indonesia. Dapat uang dari Malaysia, sudah kena pajak di Malaysia, uangnya untuk dibelikan apartemen di Indonesia. Nah, ini jelas bukan objek pajak. Ya, dan nggak mungkin orang ini dikenai pajak 2 kali. Beda kalau dia statusnya subjek pajak dalam negeri. Dia dapat penghasilan di luar, kena pajak di sana. Kemudian karena dia SP dalam negeri, SPDN, wajib SPT, maka worldwide income. Penghasilan dari luar atau dari dalam negeri harus dimasukkan di SPT-nya dia. Tapi ini kan tidak.
Pak Ali ini statusnya subjek pajak luar negeri, tidak wajib SPT. Penghasilannya pun juga terbukti bukan dari Indonesia. Dia bisa buktikan slip-slip gajinya, ya, slip gaji. Ada semuanya dari Malaysia dan cukup untuk membeli apartemen di Indonesia. Ya, dengan demikian maka kasusnya Pak Ali ini selesai di keberatan, di Kanwil selesai. Kenapa? Secara yuridis, secara formal, secara substansi materialnya, memang Pak Ali tidak punya kewajiban pajak di Indonesia. Jadi ada satu kalimat yang penting dalam istilah hukum ya. Kalau nggak salah begini bunyinya, Tatbestan ya. Ini bahasa Jerman ya. Tatbestan itu adalah satu kondisi di mana pajak bisa dikenakan. Kapan dia bisa dikenakan? Ada subjek pajaknya, ada objek pajaknya. Nah, Indonesia hanya bisa mengenakan kalau subjek pajaknya di Indonesia, objek pajaknya juga di Indonesia. Ini dua-duanya di Malaysia. Subjek pajaknya haknya Malaysia, objek pajaknya juga timbulnya di Malaysia. Maka case dari Pak Ali ini alhamdulillah bisa kita selesaikan di keberatan di Kanwil. Ya, demikian satu kasus terkait dengan subjek pajak. Ya, kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.